Markus 8. Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat 1, pada waktu itu, ada lagi orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata. Ayat kedua, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Ayat 3, jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Ayat 4, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang terpencil ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Ayat 5, Yesus bertanya kepada mereka, kamu punya berapa roti? Jawab mereka, 7. Ayat 6, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya mereka menyajikannya, dan mereka pun menyajikannya kepada orang banyak. Ayat 7, mereka juga mempunyai beberapa ikan kecil, dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia menyuruh menyajikannya pula. Ayat 8, mereka pun makan sampai kenyang, kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 7 bakul. Ayat 9, jumlah mereka kira-kira 4.000 orang, lalu Yesus menyuruh mereka pergi. Ayat 10, ia segera naik ke perahu bersama murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Orang Farisi meminta tanda. Ayat 11, kemudian muncullah orang-orang Farisi dan mulai berdebat dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta dari dia suatu tanda dari surga. Ayat 12, lalu mendesahlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa orang-orang zaman ini meminta tanda? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kepada orang-orang ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ayat 13, ia meninggalkan mereka, lalu ia naik lagi ke perahu dan bertolak ke seberang. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ayat 14, murid-murid Yesus lupa membawa roti, kecuali 1 roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Ayat 15, lalu Yesus memperingatkan mereka, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ayat 16, mereka pun memperbincangkan di antara mereka bahwa mereka tidak mempunyai roti. Ayat 17, ketika Yesus mengetahui hal itu, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Belum pekakah hatimu? Ayat ke-18, kamu mempunyai mata. Tidakkah kamu melihat dan kamu mempunyai telinga? Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Ayat 19, pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Ayat 20, pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Ayat 21, lalu katanya kepada mereka, belum mengertikah kamu? Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Ayat 22, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida, lalu orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya, supaya ia menyentuh dia. Ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu, dan membawa dia keluar desa. Lalu ia meludahi mata orang itu, dan meletakkan tangannya atasnya, dan bertanya kepadanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Ayat 24, orang itu memandang ke depan, lalu berkata, aku melihat orang-orang seperti pohon-pohon, namun aku melihat mereka berjalan-jalan. Ayat 25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ayat 26, lalu Yesus menyuruh
dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke desa itu." Pengakuan Petrus. Ayat 27. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Ayat 28. Jawab mereka kepadanya, ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan, Alia, yang lain lagi mengatakan, seorang dari para nabi. Ayat 29, ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Mesias." Ayat 30, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat 32, hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Ayat 33, lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia menegur Petrus dengan keras, "Ingatlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ayat 35, karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ayat 36, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Ayat 37, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat 38, sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus.